Sekolah seharusnya menjadi tempat yang menyenangkan. Namun, mungkin gak jarang dari kita yang melihat atau mengalami berbagai kejadian yang kurang menyenangkan di sekolah, seperti dihina karena bentuk tubuh maupun warna kulit, hingga disebarkan aibnya di media sosial. Kejadian ini, apalagi yang dilakukan secara berulang-ulang, disebut dengan perundungan atau bullying. Kekerasan, khususnya perundungan, banyak terjadi di Indonesia. Hasil asesmen nasional Kemendikbudristek menunjukkan bahwa 24,4% peserta didik berpotensi mengalami insiden perundungan di satuan pendidikan dalam 1 tahun terakhir. Sebuah penelitian juga menunjukkan 2 dari 3 anak perempuan dan laki-laki usia 13-17 tahun pernah mengalami sedikitnya satu jenis kekerasan dalam hidup mereka. 3 dari 4 anak yang pernah mengalami kekerasan tersebut melaporkan bahwa pelakunya ternyata adalah teman mereka sendiri. Banyak yang bilang perundungan nggak perlu ditangani serius. Masalahnya, kalau nggak ditangani, banyak dampak negatif yang diterima korban, mulai dari dampak jangka pendek seperti perasaan tidak nyaman, luka secara fisik, hingga depresi. Dalam jangka panjang, perundungan dapat memberi dampak negatif pada kesehatan mental, prestasi pendidikan, kemampuan sosial, dan bisa membuat trauma berkepanjangan sehingga menurunkan fungsi dan kualitas kehidupan sosial mereka di masyarakat. Untuk mengurangi segala tindak kekerasan, khususnya perundungan di kalangan anak dan remaja, diperlukan sebuah strategi yang terbukti efektif. Sejak tahun 2017, UNICEF Indonesia mendukung pemerintah dan bekerja sama dengan kaum muda serta beberapa pakar dalam mengembangkan sebuah program uji coba untuk mencegah perundungan di sekolah, yaitu Roots. Program Roots memusatkan peran pelajar sebagai agen perubahan di lingkungan sekolah untuk mengatasi perundungan dari akarnya, dengan menyebarkan pesan dan perilaku baik di lingkungan pertemanan mereka. Pesan ini kemudian akan disebar di lingkungan sekolah sehingga menyadarkan semua orang untuk peduli satu sama lain dan mempromosikan nilai-nilai kebaikan. Lambat laun, kesadaran ini diharapkan dapat mengubah perilaku sehingga pelajar akan menjauhi perundungan dan tidak lagi menganggapnya sebagai hal yang keren. Memakai pendekatan jejaring sosial, siswa yang terpilih menjadi agen perubahan dalam program ini adalah mereka yang dipilih langsung oleh teman-temannya di sekolah. Mereka adalah siswa yang memiliki kedekatan dengan banyak orang di sekolah, sehingga diharapkan bisa memberikan pengaruh yang lebih besar. Agen perubahan yang terpilih mengikuti beberapa pertemuan yang dipandu oleh fasilitator guru, baik dilakukan secara luring maupun daring. Untuk mencegah perundungan di sekolah, melalui rangkaian pertemuan Roots, agen perubahan diajak untuk mengembangkan berbagai kemampuan seperti bekerja sama, membangun hubungan yang sehat, kepemimpinan, kreativitas, dan menginisiasi aksi nyata di sekolah untuk menyebarkan kebaikan dan sikap anti perundungan. Program uji coba ini melibatkan remaja SMP di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Papua Barat. Setelah dijalankan di sekolah, hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini berhasil mengurangi perundungan hingga 30%. Kabar baiknya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek bekerja sama dengan UNICEF Indonesia dan Mitra telah mengimplementasikan Roots Indonesia secara nasional pada tahun 2021. Pada tahun 2022, program ini akan dijalankan secara daring dan luring menggunakan pendanaan dari biaya operasional sekolah atau BOS sesuai dengan Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022. Kemendikbudristek akan melibatkan satuan pendidikan terpilih dari 34 provinsi di Indonesia untuk mengikuti program Roots. Bagaimana program Roots Indonesia dilakukan? Di tahap pertama, pelatihan secara nasional diadakan untuk membentuk kader fasilitator nasional yang bertugas membimbing guru-guru di sekolah terpilih untuk memahami program ini. Di tahap kedua, diadakan sosialisasi program pada sekolah-sekolah terpilih serta pelatihan untuk guru-guru agar bisa melaksanakan program terhadap siswa di sekolah mereka. Ketiga, 30 siswa agen perubahan di setiap sekolah dipilih oleh rekan-rekan sebayanya menggunakan prinsip jejaring sosial yang menunjukkan bahwa mereka merupakan siswa berpengaruh. Di tahap keempat, agen perubahan mengikuti beberapa pertemuan interaktif bersama fasilitator guru di luar jam pelajaran. Di akhir program, diharapkan semua sekolah yang terpilih mengikuti program bisa menginspirasi sekolah lain dan lingkungan sekitar untuk ikut mencegah perundungan. Sejauh ini, program Roots telah menjangkau lebih dari 55.000 siswa di seluruh Indonesia yang tersebar di 574 SMP Sekolah Penggerak, 382 SMA Sekolah Penggerak, dan 901 SMK Pusat Keunggulan. Seharusnya, pelajar tidak lagi menganggap perundungan sebagai sesuatu yang boleh dilakukan atau dibiarkan. Kita berharap pelajar bisa menjadi pelopor perubahan positif di sekolahnya.
Mari sebar kebaikan, mari kita dukung pendidikan di Indonesia yang bebas dari kekerasan melalui penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Roots, simak terus informasi yang tertera pada media sosial cerdas berkarakter Kemendikbudristek. Halo agen perubahan, selamat kamu telah terpilih menjadi agen perubahan yang siap untuk mempromosikan perilaku positif dan siap membantu menghapuskan perundungan di sekolah. Sebelum mengikuti pertemuan selanjutnya, yuk kita belajar cara bergabung dalam portal belajar Program Pencegahan Perundungan atau Roots Indonesia. Portal belajar ini akan membantu kamu untuk mengenal materi dari setiap pertemuan sebelum kamu berinteraksi dengan fasilitator guru dan teman-teman agen perubahan di sekolah. Berikut adalah panduan cara mendaftar dan mengakses situs portal belajar program Roots. Pertama, ketikkan alamat situs ini di browsermu. Atau kamu juga bisa mengakses melalui laman cerdas berkarakter dengan memilih menu Merdeka dari Perundungan di bagian atas. Di halaman ini kamu akan melihat dua opsi pilihan. Silahkan klik di pilihan Akses Materi Pembelajaran. Kamu akan dibawa masuk ke halaman Cerdas Berkarakter. Di sini akan ada dua opsi pilihan selanjutnya. Jika kamu ingin melihat prosedur pendaftaran untuk mendapatkan akses, maka kamu dapat klik Panduan Pendaftaran. Jika ingin langsung mengakses, klik pilihan Mulai Belajar. Jika kamu sudah memiliki akses, maka kamu akan bisa langsung mengakses materi pembelajaran. Namun, jika belum, kamu bisa mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan akses. Untuk mendaftar, klik tombol Silahkan Daftar untuk jadi anggota baru di bagian bawah. Di halaman berikutnya, masukkan data-datamu seperti nama pengguna, kata sandi, alamat email, nama lengkap, jenis kelamin, dan nomor pokok sekolah nasional. Jika kamu lupa atau tidak tahu NPSN-mu, kamu bisa mencarinya dengan mengklik tombol Lihat Data NPSN. Kamu harus mengingat alamat email dan kata sandi yang kamu pilih ya, karena kamu akan membutuhkannya selama 10 pertemuan selanjutnya. Kolom yang wajib diisi akan diberi tanda seperti ini. Setelah mengisi semua data, klik tombol Buat keanggotaan baru. Kamu akan masuk ke halaman berisi informasi mengenai proses verifikasi akun untuk mengetahui informasi keanggotaan baru. Buka kotak masuk emailmu. Kamu akan mendapatkan email atau surat elektronik yang berisi petunjuk untuk melakukan verifikasi akun. Jika kamu tidak menerimanya, periksa kotak spam email untuk melihat apakah email konfirmasinya masuk ke sana. Ikuti petunjuk dalam email untuk melakukan verifikasi akun dan mengkonfirmasi keanggotaan baru. Kembali ke halaman informasi verifikasi akun, klik tombol Lanjutkan untuk melakukan proses konfirmasi keanggotaan baru. Kamu akan mendapatkan pesan bahwa pendaftaranmu telah dikonfirmasi. Klik tombol Lanjutkan untuk menyelesaikan proses konfirmasi dan masuk ke halaman dashboard portal belajar. Setelah melakukan verifikasi, kamu telah terdaftar menjadi anggota dan memiliki akses untuk masuk serta menggunakan portal belajar sebagai sarana pembelajaran. Di halaman berikutnya, masukkan nama pengguna atau alamat email beserta kata sandi yang telah kamu pilih sebelumnya saat pendaftaran. Jika kamu lupa kata sandimu, silahkan klik di sini untuk mendapatkan bantuan. Jika kamu membutuhkan bantuan lebih lanjut, silahkan klik di pilihan Bantuan di sini. Setelah masuk ke halaman dashboard portal belajar, klik tombol di bagian pojok kiri atas untuk membuka tab menu di sebelah kiri halaman. Klik materi di tab menu untuk menampilkan materi-materi pembelajaran. Klik di pilihan Program Roots. Pilih topik yang kamu inginkan, kemudian klik tombol Dapatkan akses di bagian bawah topik tersebut. Di halaman berikutnya, pilih metode pendaftaran yang sesuai, kemudian klik tombol Daftarkan saya untuk pendaftar di khusus program pencegahan perundungan dan kamu sudah siap untuk mengikuti sesi pembelajaran daring. Kamu akan dibawa masuk ke halaman utama kursus program pencegahan perundungan atau Roots Indonesia. Di halaman utama, kamu akan melihat gambaran dari khusus program pencegahan perundungan atau Roots Indonesia.
Ada 3 sesi utama dalam pembelajaran ini. Yang pertama adalah sesi pretest yang akan mengukur pengetahuan awal terkait perundungan. Jawablah dengan jujur. Kamu akan diberi kesempatan 1 kali dalam waktu 30 menit untuk menjawab semua pertanyaan. Klik tombol kerjakan kuis sekarang. Lalu klik tombol mulai kuis untuk memulai pretest. Pilih jawaban untuk semua pertanyaan yang ada, lalu klik tombol halaman selanjutnya di bagian bawah jika kamu ingin melanjutkan ke halaman berikutnya. Jika ada pertanyaan yang belum bisa dijawab, kamu bisa melewati atau memberikan tanda pada pertanyaan yang ingin diperiksa sebelum dikirimkan. Pada bar bagian kanan, kamu bisa melihat status semua pertanyaan, baik yang sudah dijawab ataupun belum. Kotak pertanyaan yang telah dijawab akan ditandai dengan warna abu-abu. Kotak pertanyaan yang belum dijawab akan terlihat kosong, sementara pertanyaan yang kamu beri tanda akan menampilkan panah berwarna merah di sudut kanan atas kotak. Kamu bisa langsung klik nomor pertanyaan yang ingin diperiksa untuk langsung membuka pertanyaan tersebut. Setelah menjawab semua pertanyaan, klik tombol selesaikan kuis untuk mengirimkan jawabanmu. Kamu akan melihat daftar semua pertanyaan beserta statusnya. Jika masih ada pertanyaan yang belum dijawab, klik tombol kembali ke kuis untuk menyelesaikannya. Setelah yakin dengan semua jawabanmu, saatnya klik tombol kumpulkan semua dan selesai di bagian bawah untuk mengakhiri pretest. Klik lagi tombol kumpulkan semua dan selesai di jendela yang muncul untuk mengkonfirmasi. Kamu akan masuk ke halaman penilaian. Jangan sedih jika nilaimu belum baik, karena kemampuanmu akan meningkat setelah mengikuti pembelajaran di portal belajar dan pertemuan Roots bersama agen perubahan lainnya. Klik tombol kembali ke modul untuk kembali ke halaman utama topik pembelajaran. Sesi kedua adalah sesi pertemuan yang membahas keseluruhan topik dan merupakan sesi pembelajaran utama. Di bagian kanan setiap sesi akan ada tanda centang biru yang menandakan sesi itu telah selesai dikerjakan dan kamu bisa melanjutkan ke sesi selanjutnya di bawahnya. Kamu hanya bisa melanjutkan ke sesi berikutnya jika telah menyelesaikan sesi sebelumnya. Harapannya, kamu bisa mengerjakan setiap sesi program Roots secara daring sebelum berinteraksi bersama fasilitator guru dan teman-teman agen perubahan di setiap minggunya. Kamu bisa keluar dari sesi kapan saja dengan mengklik tombol keluar aktivitas di sebelah kanan. Namun, kamu harus menyelesaikan setiap sesi secara lengkap sebelum sesi tersebut mendapatkan centang biru. Sesi ketiga adalah post-test, yang akan mengukur pengetahuanmu setelah mengikuti seluruh proses pembelajaran secara daring ataupun luring saat berinteraksi dengan fasilitator guru dan agen perubahan lainnya. Selain itu, juga ada beberapa sesi tambahan yang kamu bisa ikuti untuk memperdalam pemahaman terkait program Roots seperti persiapan Roots Day. Demikianlah panduan cara mendaftar dan mengakses situs portal belajar program pencegahan perundungan. Semoga membantu dan tetap semangat untuk mengakhiri perundungan. Salam agen perubahan. Salam perilaku positif.